Terlihat seorang pria yang panik di dalam kapal, hewan-hewan di dalamnya pun panik. Saking paniknya pria tersebut hilang kendali. Kepalanya kepantok atap, tergelincir, ia menaiki tiang kapal seperti ketakutan menghindari sesuatu, dan sebuah kru dokumenter yang terdiri dari beberapa orang sedang berbenah dan bersiap-siap untuk keberangkatan mereka dalam misi mencari salah satu suku yang dikenal sebagai manusia kabut di pedalaman Amazon. Baru beberapa mil keberangkatan mereka, tiba-tiba cuaca menjadi buruk, dan tak lama terlihat seseorang melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan. Mereka berbaik hati menolong pria tersebut. Setelah badai mulai mereda, mereka berhenti sejenak dan beristirahat. Sembari membicarakan misi mereka, pria ini mengatakan bahwa ia pernah melihat suku pedalaman yang dicari itu dan ia bisa mengantarkan mereka untuk melihatnya. Alhasil, Paul menjadi tombak utama dalam keberhasilan misi ini. Are we getting close? Monsieur Shama. Shama, until you come to a wall. Rejected. Leave me at the next village. Dalam perjalanan yang cukup panjang, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi mogok karena baling-baling kapal terjerat akar-akar pohon. Pria ini memberanikan diri untuk menyelam dan memperbaikinya. Tetapi Paul menyarankan untuk tidak melakukan hal itu. Namun pria itu tetap masuk ke dalam air dan insiden buruk terjadi. Kru di kapal yang melihatnya mulai menolong. Setelah ia dibawa ke kapal ternyata seekor tawon beracun masuk ke mulut pria itu. Paul mengatakan ia harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya, namun jelas itu menjadi masalah karena otomatis misi mereka terhambat. Perjalanan pulang ke pelabuhan akan memakan waktu 2 hari, dan dengan sangat wow-nya Paul berkata, Back to this tributary. Save us 50 miles. Perjalanan mereka pun berlanjut mengambil arah yang ditunjukkan Paul. Di tengah perjalanan mereka, Paul meminta kapal untuk berhenti. Ia melihat sebuah bangkai kapal yang sudah berkarat. Berasumsi ada sesuatu yang berguna untuk diambil. Ia mengajak 2 kru untuk ikut bersamanya menuju kapal itu. Di dalam kapal terbengkalai itu, ternyata tidak ada apa-apa di sana yang mensupport perjalanan mereka. Alhasil Paul dan 1 orang kru hanya membawa sebuah peti besar untuk dibawa pulang ke kapal. 1 kru yang tertinggal hendak menyusul Paul tetapi ia tergelincir dan terjatuh. Naasnya ketika bangkit ia disergap anaconda, ia dililit dengan keras dan tidak bisa berteriak meminta pertolongan. Disinilah akhir napasnya. Paul dan kru lain sudah berkumpul di kapal. Mereka berteriak dan khawatir. Kru yang tadi membantu Paul kembali ke kapal tua itu untuk mencari. Namun ia hanya menemukan senternya. Perdebatan mulai terjadi. 1 dari mereka beranggapan bahwa dia telah mati dan mereka semua harus pergi. Tetapi wanita ini bersikeras untuk menunggu sampai esok pagi untuk memastikannya. Paul berbicara dengan salah 1 kru. Ia bernama Gary. Paul menceritakan bahwa ia sebenarnya tahu ular anaconda raksasa itu, dan berniat memburunya untuk dijual. Paul berpikir bahwa ular itu akan laku jutaan dolar, tetapi ia tidak bisa menangkapnya sendiri. Ia butuh bantuan dan mengajak Gary membantunya. Gary yang mendengar hal itu tampak wajahnya mengiyakan ajakan Paul. Kemudian Paul mulai memancing ular itu dengan fitur pancingan kapal. Tanpa waktu lama Paul berhasil memancing ular besar itu. Ular itu mengamuk dan menyerang kapal. Semua kru kapal panik. Paul mencoba untuk menembak ular tersebut namun ular itu terlalu beringas. 1 kru wanita tercebur sungai. Gary hendak menolongnya. Namun ketika si wanita sudah selamat, Gary lah yang ternyata menjadi korban. Karena partner Paul dimakan ular, ia menjadi tidak terkontrol dengan kru lainnya. Sehingga beberapa kru lain merasa kehadiran Paul menjadi sebuah bencana. Bagaimana tidak? Sudah numpang, kru ini mati gara-gara diajak ke kapal karam. Gary mati gara-gara Paul mancing. Sekarang dia yang temperamental. Sungguh kebencian kru sudah memuncak. Alhasil salah 1 kru berhasil melumpuhkan Paul dengan menggetok kepalanya dengan tongkat golf sampai Paul tak sadarkan diri. Di pagi hari, seperti maling yang tertangkap warga, Paul diikat tangan dan badannya. Perjalanan mereka menjumpai tempat yang indah, sebuah air terjun dengan suara burung yang bernyanyi. Kapal mereka harus terhenti karena terangkut batu besar.
Pria ini berkata bahwa mereka harus memasang tali di pohon dan menarik kapal untuk bisa kembali berlayar. Semua kru menyetujuinya dan mereka bekerja sama untuk memasang tali ke pohon itu. Di sela mereka berusaha memasang tali, satu kru perempuan yang di kapal mendatangi Paul, membawa sebuah pisau. Ia hendak membunuh Paul, tapi karena memang si perempuan ini lambat, akhirnya dialah yang terbunuh dan gawatnya Paul mendapatkan alat yang berguna untuknya. Mereka yang berada di air melihat pergerakan air yang tidak normal. Mereka berdua langsung bergegas ke kapal, dan benar saja, seekor ular mengejar mereka berdua. Satu kru mengalihkan perhatian, ia kabur dan lari ke darat, berusaha menaiki bebatuan air terjun. Di dalam kapal, ternyata Paul sudah melepaskan ikatan talinya, dan mereka berkelahi saling membunuh. Pria yang menaiki air terjun bersembunyi di sela-sela air terjun. Naas sekali pijakannya kurang kuat, ia terpeleset jatuh dan langsung disambar ular yang sudah pandai naik pohon. Bobot ular yang berat mengakibatkan akar pohon patah, pohon terjatuh ke arah kapal. Mereka yang terjun ke air karena menghindari pohon jatuh mulai kembali ke kapal. Pria ini tersangkut dan tersambar lilitan ular. Si wanita mengambil sebuah senapan dan menembak kepala ular itu sampai mati. Namun masalah belum selesai, Paul kembali merepotkan mereka, sampai si korban tawon beracun menancapkan bius ke si Paul, lalu ditonjoklah si Paul sampai ia terjatuh ke sungai. Damn, the dart came out his back. Perjalanan pun berlanjut, mereka tiba di sebuah rumah terapung. Dirasa kemungkinan ada barang berguna, mereka berdua berinisiatif mengecek ke dalam. Boro-boro barang berguna, ternyata ada Paul. Mereka berdua diikat dan dijadikan umpan. Tak lama ular besar mendatangi mereka berdua, dan Paul menjaring masuk ketiganya. Ular tersebut sangat kuat sehingga amukannya membuat penopang jaringnya patah. Ular itu langsung mengejar Paul dan tanpa basa-basi menggigitnya, dan Paul pun tertelan. Namun tak lama Paul kembali termuntahkan. Si pria dan wanita ini langsung berlari. Ular itu mengejar si wanita. Si pria menghentikan laju ekornya dengan kampak, lalu berniat membakarnya. Ketika si wanita sudah berada di atas menara kerobong, sumbu yang sudah dibakar oleh si pria berhasil membuat ledakan yang hebat dan membakar seluruh badan ular. I'll get the camera. I think so. Camera rolling.